Mahawirul wa'di inda Syekh Abdul Qadir, seputar nasihat-nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kanat durusu wa'di Syekh musmiratan najihatan. Kajian-kajian dan nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani itu membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Faqad taba fiha katsirun wa aslama fiha katsirun. Banyak orang tobat karena terlibat dalam kajian Syekh Abdul Qadir, wa aslama fiha katsirun, dan banyak orang tertarik kemudian masuk Islam. Jadi justru yang terkenal di situ. Banyak orang asalnya itu ndablek, asalnya itu sering maksiat, tapi ketika ikut kajiannya Syekh Abdul Qadir menjadi orang-orang yang bertaubat. Termasuk orang-orang yang non-muslim ketika mendengar nasihat dan ceramahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu kemudian masuk Islam. Jadi garapannya itu garapan pembenahan masyarakat. Dokternya masyarakat dalam hal urusan spiritual. Jadi pencerahan tentang pemahaman. Wa hadan najah fi ma'ara yarji'u ila awamila katsirah fi muqaddimatiha amroni. Keberhasilan dakwahnya Syekh Abdul Qadir itu merujuk kepada hal-hal atau prinsip yang cukup banyak sebenarnya. Tapi yang paling utama, kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu berhasil dalam membenahi umat? Yang pertama dan paling utama adalah ada dua hal. Al-awwal, yang pertama ma'rifatus Syekh biwaqi'ihil ladzi yu'alijuhu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sangat memahami kondisi orang yang mau diobati. Jadi artinya ketika memberikan ceramah, memberikan nasihat, ya di samping beliau orang bersih, hatinya jernih, termasuk waliullah, itu istilah orang Jawa itu weruh sadurunge winara. Kebutuhan orang itu selalu persis apa yang dibutuhkan, itulah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi yo angel ditiru gitu. Apalagi kita ini gak wani tirakat. Jadi Syekh Abdul Qadir itu melihat peristiwa apapun ketika menyampaikan nasihat itu persis apa yang dibutuhkan orang. Kayak sekarang kan banyak ulama-ulama yang soleh-soleh, yang ahli tirakat, itu kadang ada tamu itu sudah diketahui. Jadi ketika belum konsultasi apa-apa itu sudah nasihatnya itu sudah masuk. Kadang nggak dinasehati, cuma ditanya jenengan saking pundi. Saking inu yai kalau duki. Oh nggih. Ya ngoten niku biasa cuma cerita. Wingi ngenten tamu duki ya ngeten. Ternyata yang diceritakan itu persis apa yang mau dia konsultasikan. Akhirnya gak situ. Walah durung takon ternyata yai wis cerita. Sekarang masih ada beberapa ulama yang begitu itu. Salah satunya yang sekarang banyak dikunjungi orang itu ada di Mojokerto itu, Yai Husin Ilyas. Itu punya kebiasaan kalau ada tamu datang, tidak cerita macam-macam, cerita pengalamannya orang, tapi persis
Apa yang diharapkan orang itu terus terjawab sebelum tanya. Setelah itu ya orang alim tapi yang dekat dengan Allah. Wasrani, yang kedua, uslubul khitab alladzi istamalahu. Ungkapan-ungkapan bahasa yang beliau pakai itu sangat indah. Dijelaskan amal awal. Yang pertama yang terkait dengan hal-hal yang bisa masuk ke dalam hati orang-orang yang datang. Fa inna nata'arrafu alaihi minal awsaf ad-daqiqah allati tubayyinu halal mustama' alladhi yu'aliju syekh amrodahu. Jadi Syekh Abdul Qadir itu banyak diakui oleh para tokoh, para ulama. Itu kalau menjelaskan sesuatu sangat detail sehingga bisa masuk pada urusan-urusan yang akan mengobati penyakit seseorang. Yaitu tadi contohnya, orang itu merasa mendapatkan sesuatu yang selama ini dicari, itu persis apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir. Amsilatu dzalik. Contoh dari yang pertama itu qad amariyah wan nifaq wal zulm. Di masyarakat itu sudah menjadi kebiasaan banyak orang pamer, banyak orang munafik, banyak orang zalim. Maka suratus syubhati wal haram, juga banyak syubhat dan haram. Qad kasura kufranu ni'amil haqqi azza wa jalla. Banyak orang kufur nikmat wal isti'anatu biha alal fuski wal fujur, dan menggunakan kenikmatan itu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Justru setelah mendapatkan kenikmatan dari Allah, itu menjadi semakin fasik, menjadi semakin perilakunya tidak baik. Laqad kasural ajiz fi baitihi. Banyak orang yang merasa imannya lemah ketika berada di rumahnya, al-muttaqi wi dukanihi, tetapi ketika di luar di tempat kerjanya, dukan itu toko, azindik fi sarobihi. Jadi banyak orang itu kalau di rumah imannya lemah, tapi ketika nanti di tempat kerja itu menjadi orang yang bertakwa. Artinya kalau dilihat banyak orang itu kata api, rajin ibadah, tapi nanti di rumah ya aras-arasan. Barangkali termasuk kita. Oh, maka ono sing delok ae. Tapi nek wis njopo ya rajin. Az-zindiq fi syarabihi. Menjadi zindik itu fasik di tempat-tempat perjamuan. Syarab itu ya asalnya minuman. As-siddiq ala kursiyihi. Nanti kalau di kursinya, di tempat-tempat, ya di kantornya atau itu menjadi siddiq, menjadi orang yang kelihatannya alim, ya benar. Jadi itu oleh Syekh Abdul Qadir itu dipahami. Banyak perilaku masyarakat itu yang begitu. Wa ammasani wa huwa uslubul khitab. Yang kedua, cara berbicara. Uslubul khitab itu gaya ngomong, gaya bahasanya. Fa inna syaikha, maka sesungguhnya Syekh Abdul Qadir itu birrogmi min ilmihi bidaqaiqa waqi'in nas,
Di samping beliau itu memahami secara detail apa yang terjadi di masyarakat, fa innahu lam yakun yuwajihuhum bima yunaffiruhum. Tetapi beliau tidak pernah menyampaikan ucapan itu yang membuat orang lari. Jadi walaupun tahu kalau orang itu jelek, ahli maksiat, tidak seberapa ahli ibadah, itu kalau menasehati itu dengan kalimat yang sejuk sehingga orang tidak akan lari. Wa inna maka nakhitabuhu aman, dan kalau berbicara itu bersifat umum, la yukhatibu syakhsan bi'ainihi, tidak akan berbicara langsung terkait dengan orang tertentu, wala fi'atan bi'ainihi, atau kelompok tertentu. Muttabi'an fi dzalika as-sunnatah, yang dilakukan beliau seperti itu mengikuti sunnah Nabi fi qaulihi, dalam ucapan Rasulullah, ma balu aqwamin yaf'aluna kadza wa kadza. Jadi Rasul itu punya kebiasaan, misalnya ada sahabat, terus menurut Rasulullah itu tidak berkenan, itu kalau memberi nasihat itu menyebut ma balu aqwamin, misalnya di dalam khutbah, dalam ceramah, atau habis sholat. Itu kemudian beliau bilang ma balu aqwamin yaf'aluna kadza wa kadza. Itu makna sederhananya, saya itu kadang heran, orang-orang itu kok banyak yang melakukan begini-begini. Jadi disebut banyak, orang-orang itu kok banyak yang, walaupun tahu persis bahwa yang melakukan itu sahabat A misalnya. Jadi tidak pernah ada orang yang tersinggung, dan itu yang ditiru oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita kan angel gitu itu, ada langsung nunjuk panjangnya kelakuanmu. Nah itu Syekh Abdul Qadir tidak pernah, sehingga gampang diterima. Faqad kana yukhatibun nas, sehingga kalau berbicara di hadapan masyarakat itu yaqulu ya qaumi, wahai kaumku, ya gulam, wahai anak-anakku, ya miskin. Jadi pakai bahasa-bahasa yang tidak langsung menyebut orang-orang tertentu. Nah itu yang ditiru para khotib ketika khutbah Jumat misalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wahai umat Islam, kadang-kadang sidang Jum'ah rahimakumullah bersifat umum. Kemudian wa ya'lamu anna muwajahata kulli fardin bin hirafihi yu'addi ila nafratin nas. Beliau memahami bahwa menghadapi setiap orang, kalau menyebutkan kekurangannya itu yu'addi ila nafratin nas, bisa membuat orang itu lari. Wa yuqarriru dzalika biqaulihi, dan beliau menetapkan itu atau memastikan itu dengan ucapannya lau kasaftu ba'da ma indi kana dzalika sababul firaq baini wa bainakum. Jadi Syekh Abdul Qadir menyadari lau kasaftu, andaikan aku membuka ba'da ma indi, sebagian kekurangan yang ada pada diri saya, karena dzalika sababul firaq baini wa bainakum, itu mungkin menjadi penyebab perpisahan di antara saya dengan kalian. Jadi memang harus saling hati-hati, karena menurut Syekh Abdul Qadir, orang itu kalau kebuka kekurangannya itu bisa-bisa membuat orang berpisah.
akhirnya tidak dipercaya orang. Jadi gambarannya Syekh Abdul Qadir, andaikan saya saja aib saya itu kebuka, mungkin orang sudah tidak percaya saya. Karena itu saya berusaha jangan sampai membuka kekurangan orang lain. Itu diantara trik cara-cara yang dipakai oleh Syekh Abdul Qadir. Wala yaktafi bihadza bal huwa yadhaku. Tidak cukup itu saja. Bahkan beliau itu selalu tertawa. Fi wajhil mudnibin, ketika berhadapan dengan orang-orang yang banyak dosa. Ketemu orang-orang yang banyak dosanya itu ya malah tertawa, senyum. Itu kalau bukan orang yang ma'rifat dan ketulusannya tinggi, itu susah. Belajar begitu itu. Kita itu kan kadang yang sering ndelok wong gak cocok kelakuan ini kan terus muncul jengkel. Tapi gak gampang. Gak semua orang. Syekh Abdul Qadir itu punya karakter seperti itu. Orang sejelek apapun itu kalau ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani itu menjadi merasa senang, dihormati, disambut dengan baik. Ya rada angel. Kalau kita belum dekat dengan Allah itu masih ada tendensi, ada emosi, ada macam-macam. Itu barangkali ya, salah satu penyebab kenapa Syekh Abdul Qadir itu menjadi sangat populer dan disukai banyak orang. Wallahu a'lam bishawab.